يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kewajiban tumakninah, tenang, tidak terburu-buru dalam sholat. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak tumakninah ketika ruku atau sujud berarti dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Karena dia tidak tenang. Akan tetapi dia hanya mematuk-matuk seperti burung gagak. Hati-hati. Ya. Yang seperti ini tidak beruntung dalam sholatnya. Berarti ada orang sholat juga tidak beruntung, ibu. Kapan? Ketika dia sholat tidak menjaga tumakninah. Oke. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang jika mengamalkan sesuatu maka mereka menetapinya dan terus menerus melakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang terus berkelanjutan dilakukan meskipun amal itu sedikit. Saya kira tidak bertentangan dua penafsiran ini. Penafsiran yang pertama adalah selalu mengerjakan sholat. Penafsiran yang kedua yaitu dia menjaga kekhusyuan dalam sholat. Dan kedua-duanya masuk. Baik. Lanjutan dari ayat selanjutnya. Orang yang terbebas dari dua sifat buruk tadi. Sifat kikir dan berkeluh kesah. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta. Dan bagi orang miskin yang tidak mau meminta. yakni orang-orang punya harta ini menunaikan hak-hak hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan. Ibu, orang miskin itu ya adalah orang yang kebutuhan hariannya kurang dari 100%. Belum tentu orang yang dapat gaji UMR 6 juta sebulan tuh dianggap kaya. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi kontrakan 1 juta. Ya enggak? Skincare istrinya 500.000. Walaupun bedak nomor 4. Ya kan? Kemudian belum lagi beras, bayar sekolah anak. Begitu dihitung-hitung dan dikalkulasikan dibagi hari-harinya, ternyata kebutuhan hariannya kurang dari 100%. Maka ini disebut miskin. Dan orang miskin itu ada dua. Ada yang meminta, ada yang mahrum.
Nah, di sini sebut mahrum. Orang mahrum itu ibu-ibu tidak kelihatan susahnya. Tidak kelihatan susahnya. Contoh begini. Contoh ini. Dan biasanya terjadi di komplek. Ibu-ibu di sini mungkin rumahnya ada yang harga miliarannya. Ada ibu-ibu meninggal suaminya. Selama ini yang mencari nafkah untuk dirinya siapa? Suaminya. Setelah meninggal suaminya, dia tidak punya apa-apa kecuali rumah tempat tinggalnya. Dan orang mengira karena rumahnya besar, dia punya kebutuhan setiap hari yang cukup. Ya enggak? Ternyata dilihat-lihat, ternyata tidak. Namun kenapa dia tidak minta-minta? Malu dong. Rumah besar minta-minta. Ini namanya mahrum. Sampai pernah ditemukan ada ibu-ibu yang meninggal suaminya waktu pandemi. Dan di komplek itu dia tadinya orang berada karena suami bekerja di instansi yang lumayan. Begitu suaminya meninggal, si istri ini tidak ada yang tahu kalau dia susah. Warga baru tahu bahwa dia itu susah ketika terdapat asap keluar dari dapur rumahnya. Artinya uang 20.000 untuk beli kompor, untuk beli gas aja tidak ada. Dia mengumpulkan kayu-kayu bekas bangunan tetangganya untuk dia pakai masak air. Karena tidak punya uang untuk beli apa? Air. Ibu bayangkan kalau mati lampunya tidak ada sanyonya. Dia minum apa? Maka saat itulah diketahui bahwa dia adalah orang yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, ini mahrum tuh seperti itu. Ada sahabat-sahabat kita seperti itu. Ada bahkan sebagian ustadz-ustadz muda atau ustadz-ustadz yang berpengalaman yang mereka tidak mau minta-minta, sebenarnya banyak yang mahrum itu. Tapi tidak mau dibicarakan kemana-mana. Nah, bagi orang yang punya harta harus sensitif. Apa namanya? Sensitif. Harus peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang terbebas dari kekikiran dan keluh kesah tadi, dia menyediakan sebagian hartanya untuk orang yang butuh, baik yang meminta maupun yang tidak berani meminta. Lanjutan sifat mereka yang keluar dari kekikiran tadi. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Yakni yang mempercayai hari kebangkitan, hari perhitungan dan hari hisab, sehingga mereka beramal dengan amal orang yang mengharapkan pahala dan takut terhadap hukuman. Ya. Dan ini salah satu pendorong kuat seseorang untuk beramal soleh, yaitu memiliki keyakinan adanya hari hisab. Saya tanya kepada ibu-ibu, apa keuntungan duniawinya ibu-ibu duduk di sini? Ada? Saya kira nggak ada. Ada yang arisan di belakang, kalau ada saya usir dari majelis. Ya, nggak ada yang arisan kan? Nggak ada orang cari dunia di sini. Ibu-ibu datang sini bawa pena sama buka kitab. Ya, dengerin kajian. Kenapa? Karena ada sebuah keyakinan semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan dihisab sebagai kebaikan. Kan itu kita harapkan. Ya. Maka di sini disebutkan di antara amal yang mendorong seorang untuk berbuat baik yaitu yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan hari pembalasan. Allah sebutkan selanjutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Di antara sebab mereka keluar dari sifat kikir dan berkeluh kesah tadi, karena mereka orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Dan azab Rabb mereka itu tidaklah layak untuk merasa aman darinya. Yani mereka memahami perintah Allah sehingga tidak merasa aman dari siksaan Allah kecuali dengan jaminan keamanan dari Allah pula. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ya, takut kepada Allah dengan cara kembali kepada Allah. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun.
dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, yakni mereka menjaga diri dari hal yang haram dan tidak berbuat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini ibu-ibu, orang kalau tidak memiliki ketakwaan, maka dia akan jatuh dalam perbuatan zina. Dan zina pada saat ini tidak perlu dicari. Zina itu mencari kita, ya atau tidak? Zina itu mencari kita hari ini. Kalau bukan karena perlindungan dari Allah, mungkin kita semua akan jatuh dalam perbuatan nista tersebut. Maka oleh karena itu Allah memuji orang-orang ini. Orang-orang yang menjaga kemaluannya dan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Saking besarnya fitnah zina saat ini, waliyadzubillah, ada kiai-kiai yang mensodomi santrinya. Iya enggak? Dia sodomi santrinya dengan alasan abah boleh melakukannya karena kalian anak abah. Bahkan santrinya itu disodomi setelah selesai sholat tahajud. Dan itu setiap malam. Kenapa dia lakukan itu, ibu? Karena dia tidak sanggup menjaga kemaluannya. Dan orang-orang ini dia menjaga apa? Kemaluannya. Oleh karena itu Allah berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka salurkan semua itu kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Karena sesungguhnya budak wanita itu tidaklah tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi di sini Allah mengabarkan bahwa laki-laki dihalalkan menyalurkan syahwatnya pada dua jenis makhluk, istrinya dan budak wanitanya, walaupun tidak melalui pernikahan. Karena budak wanita tidak perlu melalui pernikahan. Kalau mau dinikahi, dibebaskan dulu. Ya, dan di Indonesia belum ada budak. Pembantu bukan budak. Enak aja kalau pembantu jadi budak. Pilih aja budak yang cantik-cantik itu. Jadi budak itu adalah wanita hasil rampasan peperangan yang dibagikan oleh panglima untuk setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dan dulu para sahabat memiliki budak. Imam Ibnu Taimiyah pun memiliki apa? Budak. Para sahabat memiliki budak. Budak wanita. Dan Rasulullah SAW juga memiliki budak wanita. Dan itu halal bagi mereka. Cuman permasalahan hari ini adalah orang lebih memilih yang haram daripada yang halal. Sampai ada seorang ibu-ibu bertanya tentang suaminya yang selalu berzina. Dan dia tidak mau cerai ibu ini. Dia tetap mau bertahan sama suaminya. Kata istrinya, Abi, daripada Abi melakukan zina yang haram, karena mampu, menikahlah lagi. Kata istri. Karena itu yang halal. Tapi dia tidak mau. Kata dia lebih nikmat berzina, kata dia. Dan ada satu lagi, bapak-bapak yang selama 2 tahun tidak pernah dia sentuh istrinya. Padahal istrinya masih muda. Istri masih muda. 2 tahun tidak pernah disentuh. Apa sebab? Ternyata dia selalu berzina dengan wanita-wanita Cina dan Jepang. Banyak orang memilih seperti itu. Nah, yang lebih buruk lagi adalah ibu-ibu kaget dengan ustadz poligami. Ngapain dikagetkan? Itu kan yang halal yang dilakukannya.
Ketika orang melakukan hal yang halal, kita merasa kaget, ngapain? Ya Allah katakan illa ala azwajihim. Ketika terjadi sesuatu yang haram pada tercengang juga. Dan ini adalah merupakan sifat buruk manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Qiyamah, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu selalu ingin berbuat dosa. Nanti insyaallah akan ada ayatnya di suratul Qiyamah, di akhir-akhir juz 29 ini. Ya. Jadi Allah menghalalkan wanita untuk dinikahi, budak wanita untuk dimiliki. Dan itu tidak tercela, bukan dosa. Ya. Nabi SAW pernah ingin mengharamkan seorang budak karena kecemburuan istrinya. Turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Karena kau cari perhatian terhadap istrimu. Hanya mencari perhatian terhadap istrimu kau haramkan yang dihalalkan Allah. Itu Nabi ditegur dalam surat apa? At-Tahrim. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sesuatu yang sudah dihalalkan Allah jika dilakukan maka tidaklah berdosa. Bahkan dengar ibu-ibu sekalian, kalau ada suami datang tidur dengan istrinya, tidak ada niat cari pahala, dia tetap dikasih pahala. Tidur dengan istrinya, tidak ada niat dia cari pahala. Misal dia keluar rumah, pulang dari kantornya, bahasa kita kebelet lah gitu kan. Masuk, ketemu istrinya dengan syahwat yang memuncak, tapi istrinya, bukan orang lain. Apa dia dapat pahala dengan itu? Dapat atau tidak? Dapat. Mana tercelanya? Nggak ada tercela. Tapi orang lebih memilih dan menikmati yang tercela daripada mereka menikmati yang halal. Bahkan sempat anak dengar ada ibu-ibu yang bisa dikatakan ibu-ibu buruk akhlaknya. Waktu itu saya lagi touring di Sumbawa. Ya biasa ibu-ibu ngobrol di warung kopi kan begitu. Saya lagi ngopi-ngopi dan duduk-duduk ngopi di situ. Tapi kedengaran ucapan mereka. Kata mereka begini. Ya lebih baik suami saya makan sate di luar daripada bawa pulang kambing. Paham nggak artinya itu? Apa artinya? Lebih baik suaminya main dengan pelacur daripada nikah lagi. Itu maksudnya. Kira-kira perkataan ini bagus nggak? Tidak pantaslah bagi seorang wanita muslimah. Ya. Karena istri adalah halal bagi seorang laki-laki. Dan ini Allah katakan fa innahum ghairu malumin. Mau dibawa kemana nih ayat? Mau dihapus? Sungguhnya mereka itu tidak tercela. Baru tercelanya adalah faman ibtagha wara'a dzalika. Siapa yang mencari selain itu? yakni selain istri dan budaknya, maka itulah yang dianggap melampaui batas. Taib, lanjutan sifat mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. yakni jika diberi amanah, maka mereka tidak khianat. Jika berjanji, mereka tidak ingkar. Dan ini adalah sifat orang-orang mukmin, lawan dari sifat orang-orang munafik. Orang mukmin itu kalau berjanji, kalau diberi amanah, dia tunaikan amanahnya. Kalau dia berjanji, dia tunaikan apa? Janjinya. Ini ada orang berhutang, bayar besok bu ya. Jangan janji besok. Karena besok belum tentu ada uang. Sepekan lagi insya Allah. Kalau dilihat-lihat bu. Ya kan? Maka sepekan lagi ada uang, bayar. Ada uang apa? Bayar. Kadang enggak. Sudah lihat uang enggak mau bayar dia. Nanti. Akhirnya apa?
Si pemilik uang kerjaannya hanyalah menanti. Kira-kira berkhianat nggak itu? Iya. Demikian juga amanah. Kita dititipkan amanah oleh orang, malah kita khianati. Ada sebagian orang, contoh nih, pengkhianatan amanah. Ada orang titip kepada kita uang atau motornya lah. Lalu motornya kita gadaikan dan uangnya dipakai untuk modal usaha. Khianat gak ini? Khianat. Enggak boleh. Walaupun itu milik saudara kandung kita atau milik pasangan kita, kalau itu amanah enggak boleh dikhianati. Orang munafik sifatnya, kata Rasulullah SAW, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jika dia bicara dia berdusta, dan bila dia berjanji dia ingkar janji, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 4. Wa idza haddasa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Ini tambahannya yang terakhir. Bila berperkara dia melakukan kejahatan. Itu sifat munafik. Orang beriman tidak. Orang beriman tidak seperti ini. Taib walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksian, yakni menjaganya, tidak menambahi, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan persaksian. Biasanya ini banyak terjadi persaksian palsu ketika suami bertanya kepada ustadz, istri bertanya kepada ustadz. Biasanya ini yang suka nanya-nanya tentang pribadi suaminya. Ustadz, suami saya begini, boleh nggak minta cerai gitu kan? Dia tidak sampaikan semua ilah kenapa dia boleh minta cerai. Apa alasannya? Dia buat-buat alasan supaya ustadznya mengeluarkan fatwa seperti yang dia tanyakan. Demikian juga sebaliknya, si suami berbicara menyaksikan istrinya di hadapan mufti dengan persaksian yang tidak benar. Dan sering terjadi. Dan saya sebagai orang yang suka ditanya-tanya seperti itu, saya akan tanya dua-duanya. Kalau tidak bisa bertemu langsung, video ditelepon aja tiga-tiganya. Sampai ada seorang yang berkata begini kepada saya, Ustadz, istri saya itu begini-begini akhlaknya. Dan waktu itu saya marah menyebutkan cerai, kata dia. Ternyata istrinya ini di KDRT sama dia. Hanya gara-gara si suami ini tidak suka makan sayur. Istrinya beli nasi goreng yang ada sayur kolnya. Itu istrinya dicaci maki. Terus saya katakan, kan dia waktu itu mengeluh karena istrinya tidak dia laporkan tentang sayur dalam nasi goreng itu. Akhirnya dia menggibahi istrinya. Dalam artian gini, mau cari hukum dengan cara menjelekkan istrinya di hadapan kami. Maka saya telepon orang tua istrinya. Orang tua istrinya kebetulan teman saya. Saya telepon, tolong tanyakan ke anak antum begini. Akhirnya bertiga lah berbicara. Baru setelah itu ketahuan bahwa suami ini ternyata dia yang blow on. Kenapa dikatakan blow on? Hanya gara-gara sayur dia pukul istrinya. Dia ini tidak suka makan sayur, ibu. Ya, ada suami kayak gini. Mudah-mudahan tidak ada di sini, tidak ada yang ngaku. Enggak ada juga. Gara-gara itu istri, akhirnya mereka cerai akhirnya. Karena istrinya udah 3 kali dia talak. 3 kali dia talak gara-gara sayur itu. Makanya istrinya kembali ke orang tuanya, udah tidak mau tidur lagi sama suaminya, takut zina. Si suami mengaku belum ditalak. Ternyata setelah dikorek-korek, baru dia mengaku bahwa sudah 3 kali, bahkan sudah lebih dari itu dia sebut kata talak. Nah, yang begini kan tidak memberikan persaksian yang benar di dalam meminta jawaban.
Demikian juga ketika bersaksi ke hakim, berikan persaksian yang lengkap. Ada ibu-ibu datang ke pengadilan agama, mau menuntut suaminya. Kenapa suami dituntut ibu? Karena begini. Sebenarnya dia sudah mau cerai dengan suaminya. Akhirnya suami dijatuhkan. Ini juga tidak boleh. Harus memberi persaksian yang benar. Harus memberi persaksian apa? Yang benar. Kemudian walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Di antara sifat mereka disebutkan ulang salatnya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, yakni menjaga waktunya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Ibu, hafal rukun salat ada berapa? Ada yang hafal rukun sholat enggak? Wajib sholat ada berapa? Tuh mulai error tuh. Salah angka. Ya. Berapa rukun sholat? Siapa yang bisa jawab, dia naik kelas, duduk di atas. Ya. Sholat rukunnya ada berapa? 14. Kurang lebih. Karena sebagian disepakati, sebagian diperselisihkan. Wajib sholat. Syarat sholat dulu deh. Syarat yang paling penting. Syaratnya 1. Islam. 2. Berakal. 3. Tamyiz. 4. Apa yang keempat? Suci dari hadas. Yang kelima suci dari najis. 4-nya suci dari hadas, kelimanya suci dari najis. Keenam, masuk waktu. Ketujuh, menutup aurat. Kedelapan, menghadap kiblat. 9, niat. Berapa syarat sholat? 9 atau 11? Nah sekarang boleh naik kelas sedikit. Coba ulangi. Satu orang. Siapa yang mau angkat tangan? Cuma saya tidak bisa lihat angkat tangannya dari sini. Ya udah yang sini depan sini. Siapa? Islam, berakal, terus suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, terus masuk waktu, terus menghadap kiblat, terus niat. Ini syarat. Syarat itu ibu bedanya dengan rukun. Syarat itu terpisah dari rangkaian sholat awalnya. Bisa berdiri sendiri dia. Boleh nggak kita wudhu sebelum sholat? Wudhu sebelum sholat boleh nggak? Tapi boleh nggak sholat tanpa wudhu? Nah, boleh nggak kita mandi sebelum sholat? Tapi boleh nggak kita sholat tanpa mandi janabah kalau berjanabah? Oke, berarti syarat itu adalah pelengkap untuk sebuah ibadah. Tapi syarat itu kalau dia tidak ada, maka ibadahnya otomatis tidak diakui. Itu syarat. Sedangkan rukun dia berkaitan langsung dengan sholat. Seperti apa ibu? Takbiratul ihram. Apalagi baca al-fatihah. Apalagi? Ini rukun nih. 1 al-fatihah. 1 takbirat. Afan. 1 berdiri bagi yang mampu. Kedua takbiratul ihram. Ingat takbiratul ihram itu jangan sembarangan ucapnya ibu. Ada orang ucap begini nih, dengar nih ibu. Ini salah takbiratul ihram, bisa batal sholatnya. Allahu akbar. Ini enggak boleh. Ini hukumnya batal sholatnya. Karena namanya takbir itu ucapan, bukan angkat tangan. Jadi yang dimaksud rukun itu bukan angkat tangannya. Yang dimaksud adalah takbirnya. Allahu Akbar.
A. Allahu Akbar. Itu yang menjadi rukunnya. Ini enggak ibu-ibu kadang karena mungkin malas nasi gorengnya enggak enak waktu dia goreng tadi. Allah Akbar. Nah ini tidak boleh. Yang aneh itu imam seperti itu. Ada imam seperti itu. Mungkin di rumahnya lagi bertengkar sama istrinya, datang jadi imam. Allahu Akbar. Apa diucapkan? Ini bisa batal sholatnya ibu. Karena takbirnya lah yang menjadi apa? Rukun. Saya ulangi. Yang pertama tadi berdiri bagi yang mampu. Dalam sholat wajib. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga membaca suratu Al-Fatihah. Yang keempat melakukan ruku. Yang kelima bangkit dari ruku. Yaitu kayak gini. Samiallahu liman hamidah. Ini bangkit namanya. Nah ketika berdiri ini rukun ke-6. Namanya i'tidal. Apa namanya? I'tidal. Makanya setelah ruku seperti ini. Saya contoh. Setelah ruku. Nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan ya? Oke lah. Pokoknya setelah. Gimana ceritanya? Nah, coba ibu-ibu masuk ke. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri nih. Nah, setelah itu berdiri sejenak sambil baca Rabbana walakal hamdu. Tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ini tambahan ini untuk menambah berdiri kita agak lama. Nah, berdiri setelah bangkit itu namanya i'tidal. Minasyaitonir rajim. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok? Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani. Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat terbitnya dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari
yang diancamkan kepada mereka. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Di sini Allah bercerita tentang kelakuan orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman mengingkari orang-orang kafir di zaman Nabi sementara mereka menyaksikan beliau dan menyaksikan petunjuk dan mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian mereka menjauhi beliau, bercerai-berai menjadi beberapa golongan dan kelompok. Mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Dan seperti itu pula lah Allah berfirman di sini, "Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in." Mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Ini mengapa orang-orang kafir bersamamu wahai Muhammad bersegera menjauhimu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Basri bahwa muhtiin artinya tidak mau dengar. Maunya cepat-cepat menghindari wahyu. Ya. Mereka pergi ke arah kiri dan kanan dan kiri dalam keadaan berkelompok-kelompok. Al-Aufi dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasul di mana firman Allah, mengapa orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, yakni mendatangi ke arahmu dari kanan dan dari kiri dalam keadaan berkelompok. Adalah sekelompok orang yang berada di kanan dan kiri yang berpaling mengejeknya. Jadi begini. Di sini ada dua makna. Makna pertama mereka menghindari kebenaran. Makna kedua mereka mendatangi Nabi. Bisa dipadukan dua makna ini. Mereka segera datang kepada Nabi untuk mencueki Nabi. Jadi didatangi untuk apa? Dicuekin. Pernah lihat gak orang waktu kita sekolah dulu, kita datangi teman kita yang kita marahi, gitu kan? Sambil dicuekin. Bisa diingat gak waktu itu ibu-ibu? Ketika tidak dikasih gorengan satu, yang harganya 1 perak. Begitu datang ke teman itu kemudian dicuekin. Nah begitu sikap muhtiin itu. Mereka sikapi Nabi SAW seperti itu. Mali arakum izin, kata Nabi. Mengapa kalian berkelompok-kelompok? Ya, izin artinya kelompok-kelompok. Lalu Allah katakan, ayatma'u kullu mar'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka itu ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Yani apakah mereka tetap ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Padahal di saat yang sama mereka menjauhi dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak, justru mereka akan masuk ke neraka jahanam. Sekarang ada orang, ibu, ingin masuk surga, tapi dia menjauhi sunnah Nabi. Ada enggak? Ada atau tidak? Ada. Dia ingin masuk surga dengan selawat-selawat bid'ah. Dia ingin masuk surga dengan amal-amal bid'ah. Dia ingin masuk surga dengan mendatangi kuburan-kuburan. Ajaran siapa itu? Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin masuk surga tapi mencela dan mencaci maki dakwah tauhid dan sunnah. Nah, itulah yang dilakukan orang kafir dulu. Berangan-angan masuk surga, bersamaan dengan itu dia mencela kebenaran. Ya. Kemudian Allah menegaskan terjadinya hari kiamat atau hari kebangkitan dan keberadaan azab yang mereka ingkari.
Allah memberikan dalil atas mereka dengan awal penciptaan, di mana mengembalikan ciptaan itu bagi Allah sangatlah mudah. Allah katakan, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sungguhnya kami menciptakan mereka dari air yang mereka sudah kenal. Air apa itu? Air mani. Semua orang tahu. Kafir maupun muslim mengerti. Ya. Bahkan orang-orang kafir saking mengertinya, mereka sudah memiliki teknologi bayi tabung. Bahkan ada penjualan air mani. Ya. Dan mereka sudah tahu itu. Makanya oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang lain, coba perhatikan manusia itu, dia diciptakan dari apa. Lalu Allah bersumpah, dan aku bersumpah dengan Rob yang mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. yakni yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan timur dan barat, memerintahkan planet-planet muncul dari timur bumi dan tenggelam di baratnya. Kesimpulan dari pembicaraan ini menegaskan bahwa perkara itu bukanlah sebagaimana yang kalian, wahai orang-orang kafir, perkirakan, yaitu tidak ada kebangkitan. Jadi orang kafir ini menganggap tidak ada bangkit, tidak ada hidup lagi. Padahal mereka tahu Allah pernah menghidupkan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Kalau begitu, mengadakan kembali yang pernah ada lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini. Ini keterangannya panjang tentang ini. Ya, di sini Allah berbicara tentang dalil aqliyah. Dalil apa? Aqliyah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini juga ayat yang hampir sama semuanya. Bahwa ayat-ayat ini menjelaskan tentang betapa maha kuasanya Allah menciptakan di awal penciptaan, ya. Kemudian mereka mengingkari hari kiamat, Allah pun berdalil dengan ini. Kalau pertama saja Allah bisa, apalagi membangkitkan kembali. Makanya Allah katakan, "Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib, inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum." Maka aku bersumpah dengan Rabb yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, yakni pada hari kiamat. Kami pasti akan mengembalikan tubuh mereka menjadi lebih baik dari sekarang, karena kekuasaan Allah mampu melakukannya. Ya, jadi ceritanya begini, Ibu. Ketika kita dibangkitkan kembali, kalau salah saya sudah pernah sampaikan ini pada pembahasan Juz Amma, entah tahun berapa kita kajian waktu itu. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Allah ingin mengembalikan jasad kita setelah tiupan pertama itu tiupan kehancuran alam semesta dan kematian. Sebelum tiupan keduanya, Allah turunkan air hujan dari sisinya. Lalu air itu mengenai jasad kita, baik yang sudah menjadi debu atau menjadi tanah, maka akan tumbuh kembali jasad itu lebih sempurna daripada jasad yang kita miliki waktu hidup. Kan waktu hidup ada bekas luka, ya enggak? Ada bekas khitan. Semua yang hilang tadi dikembalikan lagi dengan sempurna. Belum selesai. Setelah itu ada yang lebih penting untuk dikembalikan. Apa itu? Ruh. Maka ruh kita dikembalikan ke dalam jasad kita masing-masing. Dan tidak ada yang ruhnya tertukar. Tidak ada yang tertukar. Maka nanti tidak ada yang tertukar ruhnya kayak tertukarnya sandal jepit di depan masjid. Tidak ada. Gimana ruh saya nanti tertukar dengan ustadz yang bencong yang perkosa santrinya? Ya, nggak mau kita. Maka Allah kembalikan ruh-ruh itu kepada jasadnya masing-masing.
Baru setelah itu diturunkan air, ditiupkan sangkakala kedua. Untuk apa? Untuk membangkitkan kita dari kuburan. Setelah bangkit, kita menanti sebentar dalam waktu yang Allah tentukan. Baru dipanggil ke mahsyar. Itu maksud dari firman Allah, innama hiya zajratu wahidah. Maka dipanggil kemana? Ke mahsyar. Untuk dikumpulkan. Setelah Allah mengumpulkan tulang belulang, debu demi debu, yang telah dimakan habis oleh tanah, maka setelah itu dibangkitkan kembali. Setelah itu baru dilakukan proses hisab dan pembalasan. Masih berkaitan dengan ala an nubaddila khairam minhum. Ada yang mentafsirkan umat yang mematuhi kami dan tidak menentang kami. Maksudnya begini, kalau kami mau sekarang membinasakan kalian wahai umat manusia, kami binasakan semua kalian, dihabisi. Lalu kami datangkan umat yang lebih baik daripada kalian. Itu makna kedua. Makna yang pertama tadi, kalian yang sudah mati ini akan dikembalikan lagi pada jasad kalian yang lebih baik nantinya sebelum dihisab. Maka bagi mereka yang durhaka itu kita disuruh oleh Allah untuk tidak terlalu perhatian. Maka ibu-ibu, kalau ketemu buzzer di media sosial, tidak usah terlalu banyak didengar. Ini ada ibu-ibu kesel sama Abu Janda, tapi Abu Jandanya masih didengar. Ada enggak? Jangan. Ada orang yang suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, tidak usah didengar. Apa kata Allah? Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Maka biarkanlah mereka tenggelam di dalam kebatilan dan bermain-mainnya. Ketika tidak sanggup lagi kita untuk apa? Menasehatinya. Ini kita tidak di media sosial. Nasihatinya tidak, tapi gigit gigi iya. Marah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jauhi saja. Tidak usah didengar. Ini orang-orang yang tidak tahu malu. Semakin kita tonton, semakin besar media mereka, ya enggak? Yani biarkan mereka tetap dalam keadaan kekafirannya, penentangannya, pendustaannya. Di saat tidak bisa diarahkan. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun. Sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Mereka akan mengetahui dampak negatif dari kekufurannya. Dan mereka pun akan merasakan akibat buruknya. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Itulah hari, pada hari itu mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Ketika Allah memanggil mereka dari dalam kubur, maka mereka akan segera bangkit, seolah-olah mereka bersegera pergi kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia. Itulah kelakuan mereka. Ibnu Abbas dan Mujahid serta Dhahak berkata, yakni mereka bergegas menuju kepada sebuah janji, yakni menuju pada suatu tujuan. Ada juga yang mengartikan maknanya adalah mereka ditegakkan dan diberdirikan. Artinya mereka bersegera berkumpul di padang mahsyar, sebagaimana mereka segera menuju berhala ketika mereka melihatnya sewaktu di dunia. Nah, di mahsyar itulah ibu-ibu orang pada mencari Tuhannya. Cari Tuhan yang disembah. Penyembah patung ketemu patung, penyembah matahari ketemu matahari. Ya, penyembah apa saja. Sekarang kan sudah ada lagi berhala penyembah bola. Ya kan? Dan itu semua akan ditemuinya. Aneh-aneh orang-orang berbuat kekufuran itu. Sedangkan orang Islam dan munafik menanti siapa? Menanti Allah. Karena munafik sujud di hadapan Allah tapi tidak dengan hati. Kemudian Allah berfirman, khasyi'atan absaruhum. Waktu itu
surat ini. Ada tapi ada isyarat bahwa waktu itu tergantung daripada amal si orang yang meninggal. Ini dengar ibu-ibu. Kalau dia orang baik, maka waktu yang dia rasakan sebentar di dalam kubur. Seperti waktu yang dirasakan oleh orang yang tidur lelap dan bangun di waktu sore dibangunkan oleh orang yang dicintainya. Sedangkan orang kafir, dia akan merasakan waktu yang begitu panjang dan tersiksa. Ya. Dan ada tambahan lagi, ruh orang beriman ketika mati ditempatkan di surga. Walaupun jasadnya belum menikmati surga. Sedangkan orang kafir di penjara yang paling dalam, ruh dan jasadnya disiksa. Baik, Ustaz mohon maaf, izin, apakah kita berdosa untuk memisahkan anak yang ingin menikah, tunangan terlebih dahulu? Ketika saya menemukan tulisan di buku hariannya yang ada kekerasan yang pernah ya naam. Dan bagaimana cara meyakinkan anak saya supaya anak saya berkurang shocknya? Ini biasanya ibu, anaknya itu sudah tertimpa penyakit cinta. Ingat, anak-anak muda ini tidak ngerti tentang cinta. Cinta itu seperti nasi goreng. Kalau makannya berlebihan, mencret besoknya. Atau terlambat dimakan bisa masuk rumah sakit. Cinta itu makhluk yang dikonsumsi oleh hati. Dan mendefinisikan cinta hanya orang yang tahu tentang arti cinta itu sendiri. Maka untuk mengobati anak yang shock seperti ini, yaitu dia tetap disuruh membaca dan mengaji hal-hal yang berkaitan dengan hati. Bahwa tidak ada cinta itu yang bisa membawa kepada kebaikan kecuali cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Dan ini kalau anaknya hadir saya bacakan puisi cinta ini. Ya. Cinta itu kalau dia dibangun karena Allah Subhanahu wa taala dan dia cinta yang dilakukan karena Allah untuk taat kepada Allah, maka itulah cinta yang menjadi mata air kehidupan. Bahkan dia adalah ruh kehidupan. Karenanya arti kebaikan akan dibesarkan. Karenanya kesalahan akan dimaafkan. Karenanya pula seekor burung pipit berada di atas cemara yang meliuk-liuk. Karenanya pula seekor rusa betina merunduk kepada rusa jantannya. Kalau cinta karena Allah ini hilang, maka danau di hutan belantara pun akan kering karenanya. Kalau ada sungai yang memiliki muara, maka panjangnya cinta karena Allah itu seperti sungai yang tidak bermuara. Dan dialah lautan yang tidak berpantai. Asyik kan? Nah itu dia. Maka suruh belajar orang-orang ini. Karena ini adalah merupakan cinta yang berpenyakit. Ini biasanya terpengaruh dengan nonton drama.
dan yang memainkan drama itu sudah cerai dengan suaminya. Iya kan? Maka tidak bisa orang-orang seperti ini disatukan. Apalagi si calon suaminya ini depressing. Dan itu berbahaya bagi anak perempuan ini nantinya. Dan saya sudah baca kok suratnya kemarin itu. Betapa buruknya mental anak ini. Dan si laki-laki ini harus banyak belajar. Kalau enggak ini perempuan jadi sasaran nanti. Jadi sasaran si anak ini. Karena laki-laki yang stres, dia mau stres di mana saja sasarannya adalah istrinya. Iya kan? Ini berbahaya. Kecuali kalau dia sudah berubah dan dia sudah mau memperbaiki diri. Dan kita berdoa kepada Allah. Beritahukan kepada anak itu, perempuan ini, agar dia berhenti dulu mendekati laki-laki ini. Dan stopkan dulu keinginan ingin bersamanya kalau dia tidak berubah dengan baik. Dan baca doa-doa yang menenangkan hati agar terhindar dari cinta yang buruk ini. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Demikian juga doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulangi. Ada juga doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhaba ammi wa ghammi. Ini cari di doa wiridnya Ustaz Yazid. Di doa kegundahan. Ya, di situ ada. Insyaallah Anda akan dapatkan itu. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, untuk sholat maghrib, isya, zuhur dan asar pada saat tahiyat awal itu apakah membaca selawat juga? Iya, tapi selawatnya sunnah. Kalau tahiyat pertama selawatnya sunnah. Tahiyat terakhir selawatnya jadi apa? Rukun. Tapi itu pun khilaf para ulama apakah rukun atau tidak. Sampai hari ini saya tetap baca dan menganggap itu adalah rukun. Tapi tahiyat pertama tasyahud sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah cukup. Adapun kalau mau salawat jangan dipotong salawatnya, dilanjutkan sampai innaka hamidum majid. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.